Dan di sebelah Nicholas ada Granny Lukito. Selain itu, kita juga kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Mega. Hai, halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, di sini kan kita ada tema yaitu Unity Diversity at Stelma, atau yang kita bisa sebut juga intinya itu kayak kebinekaan di Stella Maris itu. Nah, kita kan tahu kalau Stella Maris itu menerima murid dari seluruh Indonesia kayak Papua, NTT, Kalimantan. Nah, apakah murid-muridnya dari luar pulau itu bisa kayak menyatu sama anak-anak yang dari Surabaya kayak berkolaborasi? Terus apakah kayak ada nggak kayak gangguan gitu, kayak bully atau gimana gitu? Kalau yang sejauh saya di Stella Maris ini ya, saya sudah kurang lebih 1 tahun lebih lah. Yang saya tahu memang murid Stella Maris itu kan tidak hanya berasal dari Surabaya saja. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, kemudian Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Kalaupun yang di Pulau Jawa ya pasti di luar kota. Nah, kalau yang saya ketahui ya selama ini mereka bisa menyesuaikan diri, sudah bisa menyesuaikan diri. Mungkin memang awalnya masih bingung ya kok ketemu dengan teman-teman yang berasal dari Surabaya, kemudian memakai bahasa Surabaya, terus kemudian lama-kelamaan kalian yang dari Surabaya ini juga bisa membaur gitu loh. Jadi menggunakan bahasa yang sama-sama mudah dimengerti ya, bisa jadi dengan bahasa Indonesia itu. Misalnya kalau ngomong dengan bahasa Indonesia kan semua paham ya. Nah, itu semua itu akhirnya teman-teman yang dari luar pulau, dari luar kota, terus akhirnya bisa memahami gitu, memahami situasi baru gitu kan. Tapi kayak pernah nggak kayak anak dari luar kota itu kayak dibully atau diinjil kayak nggak dianggap gitu? Terus kalau kayak mereka itu dianggap remeh sama anak Surabaya, pernah nggak juga ngerasain gitu? Kalau itu saya belum pernah tahu ya, kayak bullying dan lain sebagainya. Ya memang biasalah kalau seumuran kalian itu ya bercanda-bercanda itu memang biasa gitu kan. Kalau dari meremehkan ya karena kan saya juga masuk kelas itu kan juga bukan yang berinteraksi kayak terus-menerus itu kan tidak. Tapi kan saya datang ke kelas itu kan mengajar. Jadi juga saya interaksi juga ya sebatas saya kalau mengajar terus ngobrol dengan kalian. Kemudian kalau kayak meremehkan itu mungkin yang tahu ya kalian mungkin ya. Ya pasti kalau 1-2 orang yang meremehkan pasti ada. Tapi ya bukan jadi masalah besar gitu loh. Kayak sejauh ini ya kalau misalnya ada anak yang saling meremehkan ya pasti ada solusinya gitu loh. Jadi kalaupun meremehkan itu bukan berarti kayak alah kamu gini, tapi kadang tuh jadi bahan guyonan gitu loh atau bahan bercandaan. Terus akhirnya juga ya nggak ada yang memang beberapa siswa ya mungkin sakit hati, itu biasa lah. Tapi kalau mereka menganggapnya itu bahan bercandaan ya mungkin mereka nggak akan merasa sakit hati seperti itu. Jadi ya hanya sekedar bercanda-bercanda biasa. Tapi kalau sampai bullying yang parah, benar-benar parah, mungkin enggak lah ya. Berarti Itu kalau yang saya tahu. Anak yang dari luar kota itu bisa lah kayak berkolaborasi kayak jadi satu. Ya bisa. Apalagi kan di kelas ini kan selama pembelajaran juga kalian kan sering kerja kelompok gitu kan. Nah itu bisa menyatu satu sama lain. Nah, Bu, ini kan Stelma tidak hanya menerima murid dari Surabaya, tapi juga dari berbagai pulau. Menurut Bu Mega sendiri, seberapa besar kapasitas maksimal dan minimum sekolah menerima siswa dan mampu dikembangkan? Contohnya dalam bidang fasilitas sekolah dan jumlah guru yang mengajar, apakah sudah memadai menurut Bu Mega? Kalau mau membicarakan tentang kapasitas dan maksimal minimal ya. Sejauh ini sekolah menargetkan jumlah siswa baru, ya contohnya jumlah siswa baru ya, itu sekolah menargetkan kurang lebih 150. Kurang lebih, bisa kurang kan bisa lebih berarti kan.
Ya paling rata-rata kalaupun 150 ya bisa berkurang dikit ya sekitar 130-an, 140. Tapi kalau membicarakan minimal ya yang pasti mana ada sih sekolah mau membicarakan jumlah siswa, ini kan nggak mungkin kan kita mencari jumlah siswa minimal kan, nggak, harus maksimal. Paling tidak setiap kelas itu bisa terpenuhi jumlah siswanya. Kemudian kalau dari sisi SDM ya Bapak Ibu guru ya sejauh ini sudah memadai, karena kan Bapak Ibu guru kan mempunyai kemampuan mengajar masing-masing, kemudian kemampuan di bidangnya masing-masing ya, kayak misalnya seperti Pak Anggi di bidang olahraga, kemudian kalau saya kan di BK, kemudian kayak Pak Saptana, Bu Puji itu di matematika. Itu sejauh ini ya yang saya tahu ya memang Bapak Ibu guru mumpuni dan bisa untuk mengembangkan siswa-siswinya begitu. Kan kalian juga pasti diajar oleh Bu Puji kan. Nah, diajar oleh Bu Puji kan ya pasti kalian juga mendapat ilmu tentang matematika dari Bu Puji. Kalau dari fasilitasnya itu kayak gimana? Masih bisa kan? Mumpuni kayak setiap angkatannya 150 orang itu kan termasuk banyak. Itu fasilitasnya masih memadai nggak buat satu angkatan? Fasilitas ya jelas memadai. Hanya kan kalau misal ada kerusakan atau misalnya alat-alat fasilitas yang hilang, biasanya kan kalau alat-alat olahraga itu ya kan kayak bola basket, kemudian raket dan lain sebagainya, itu kan kadang ada yang lupa mengembalikan apa gimana, atau tahu-tahu ditinggal aja di lapangan kan jumlahnya berkurang. Nah itu dari segi fasilitas yang menurut saya sih sudah memadai. Itu kalau dari peralatan olahraga ya contohnya. Kalau dari kelas ya sejauh ini kan juga sudah ada fasilitas AC, kemudian jumlah kursi dan lain sebagainya, kemudian sudah disediakan LCD proyektor kayak yang di atas ini. Itu kan juga salah satu bentuk fasilitas pendukung pembelajaran kalian. Nah itu. Nah, terus kan Bu, menurut Ibu ada kesulitan nggak dalam mengajar murid yang dalam masa pandemi sekarang? Kalau kesulitan ya jelas banyak kayak. Ya nggak cuma siswa saja, Bapak Ibu guru juga. Waktu awal pandemi itu memang semuanya pasti kaget lah ya. Tiba-tiba diliburkan, kemudian harus belajar dari rumah. Dan Bapak Ibu guru pastinya juga harus mencari media pembelajaran yang mendukung, media pembelajaran yang cocok yang mendukung kalian pembelajaran dari rumah. Dan itu juga contohnya nih, awal kan kalian memakai psikologi, ya kan? Psikologi itu kan Bapak Ibu guru awalnya kan nggak tahu apa-apa psikologi. Kemudian akhirnya dicari cara-caranya, kemudian akhirnya lama-lama Bapak Ibu guru juga terbiasa, kalian juga terbiasa kan. Memang awalnya juga kalian pasti bingung kan caranya memakai gini Bu, cara ngirim tugas seperti apa kan begitu. Tapi pada akhirnya kan semua berjalan dengan lancar dengan media pembelajaran yang ada. Tapi Bapak Ibu guru juga nggak kehabisan ide gitu loh. Jadi tadinya pakai psikologi terus sekarang akhirnya beralih di Microsoft Teams, ya kan, beralih di Microsoft Teams. Terus kalian metode pembelajarannya juga berbeda dengan sebelumnya. Yang tadinya kalian hanya diberi teori, kemudian kalian harus memahami sendiri, diberi soal. Itu kan kalian pasti juga sulit kan. Bapak Ibu guru itu juga sulit loh sebenarnya. Sulit dalam menentukan materi apa yang bisa diberikan. Tapi kan karena memang dari awal kan sudah ada pegangan RPP, silabus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru juga memberikan materi kan berdasarkan RPP yang sudah ada sebelumnya. Kalau kesulitan ya memang banyak awalnya karena pandemi ini harus menyesuaikan banyak hal gitu loh. Nah Bu, dari maksimal dan minimal ini kita sebagai IPS pasti akan berkembang di bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Bu Mega sendiri,
Bagaimana SMA Kastel Maris ini mempersiapkan dan mengembangkan siswa-siswinya dalam bidang-bidang pelajaran tersebut? Kalau untuk mengembangkan kemampuan yang saya tahu ya, itu beberapa kali ini ada siswa yang mengikuti lomba di bidang mungkin cerdas cermat. Kalau cerdas cermat saya kurang tahu juga ya. Pokoknya kalau untuk mengembangkan itu bisa melalui lomba-lomba. Kemudian seminar atau webinar. Webinar itu penting loh. Jadi webinar itu biasanya yang disampaikan materinya itu bisa nih dari Bapak Ibu guru belum pernah menyampaikan materi ini, tapi kalian menerima materi baru dari webinar itu juga salah satu bentuk untuk mengembangkan pengetahuan kalian gitu loh. Jadi kalian mendapat pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga salah satu bentuk untuk mendukung mengembangkan kalian. Kalau ada murid yang dari luar kota itu kan kemungkinan kayak mereka nggak ada kemungkinan lah mereka nggak bisa ngikutin pembelajarannya kayak di Surabaya kan, karena Surabaya itu kota maju juga. Nah kalau misalnya ada yang kayak kurang bisa lah mengikuti pelajaran di Stella Maris ini, itu gimana ya biar kayak anak ini bisa tetap ikut maju juga, jadi kayak tetap bisa lah gitu. Itu sebenarnya juga kembali ke pribadi ya, inisiatif. Kalau misalnya kalian punya inisiatif bertanya, kalian kan kalau nggak tahu kan harusnya bertanya loh. Tapi kata-kata kayak anak dari luar kota kan sungkan lah kayak kadang-kadang itu malu malah diam tuh cuma ngikutin aja gitu. Soalnya saya di kelas itu kayak gitu. Itu akan terjadi mengalir sih. Jadi nggak mungkin kita belajar itu diam saja kan, nggak mungkin. Kita kalau nggak tahu ya jelas bertanya, ya kan? Kalau nggak bertanya ya kalian mau tahu dari mana? Iya enggak? Justru kalau kayak teman-teman kan dari luar kota itu dari luar pulau yang mungkin masih malu-malu, tapi kan mereka dituntut untuk dituntut untuk bisa bisa mencari jawaban gitu loh. Misal kayak gini, masa ketika kalian diajarin matematika, saya sebagai murid, saya belum paham, masa saya diam aja? Misal kalau tanya teman belum tentu bisa menjawab pertanyaannya kita. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kan otomatis kalau misalnya kita malu bertanya pada guru, kan yang paling tidak bertanya kepada teman. Untung-untung lah kalau misalnya ada teman yang paham, kita bisa bertanya sama teman kita, nggak perlu tanya ke Bapak Ibu guru. Tapi paling tidak ya intinya adalah kalau kita mau maju, kita mau memperoleh banyak ilmu ya jangan malu untuk bertanya gitu loh. Terus juga kadang belum tentu kalau kamu tanya ke temen itu jawabannya benar, ya kan? Pasti ada salah. Itu. Dari proses itu berarti kayak dari proses kayak ente gitu kan. Itu kayak mulai proses kayak anak dan orang ini juga bisa berteman kayak jadi satu, jadi kayak kebinekaan itu ada lah di situ kan. Kayak gitu-gitu. Oh iya, ada. Nah Bu, kalau kita kan di ekonomi sendiri diajarkan tentang dasar akuntansi, di PKWU kita juga diajarkan tentang peluang usaha di masa kini. Nah Bu, apakah nanti itu pelajaran ini bisa nggak sih buat bekal buat kita nanti ke depannya nanti setelah lulus SMA? Kalau dari pelajaran ekonomi sama PKWU itu kan sebenarnya nggak berbeda jauh ya. Ini kalau ekonomi kan mungkin masih membahas tentang kurang lebih tentang akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian proses ekonomi seperti apa. Kemudian kalau PKWU itu kan berkaitan dengan kewirausahaan. Itu justru akan kedepannya juga akan sangat bermanfaat bagi kalian-kalian ini. Mungkin kalau yang mau melanjutkan kuliah di bidang akuntansi, di jurusan akuntansi itu akan sangat berguna juga. Ada juga mungkin kalau mau melanjutkan usaha dan lain sebagainya itu juga akan menjadi bekal di kemudian hari. Kalau misalnya kalian ingin usaha mau buat kerajinan atau lain sebagainya, kemudian kalian
jual, itu kan juga akan sangat bermanfaat. Yang pasti untuk pelajaran PKWU sendiri itu kalian juga dilatih untuk punya kreativitas tinggi, bagaimana kalian membuat suatu produk dengan nilai jual, ada nilai jualnya begitu. Nah Bu, kan kita sendiri kayak di PKW itu diajarkan tentang nyari pengusaha, terutama kayak membuat karya dari barang-barang bekas seperti ban, plastik gitu. Apa namanya, sekolah itu belum nggak sih, misalnya kayak siswa-siswa ini buat produk, misalnya kayak tas atau baju dari barang-barang bekas tersebut, terus misalnya bisa sampai go internasional, aku kayak sekolah ini bakal support terus anak ini gitu. Oh ya jelas, nggak hanya mensupport tapi juga mengapresiasi gitu loh, karena misalnya ada satu siswa yang dia ternyata punya kemampuan di bidang fashion, kemudian dia di bidang fashion itu punya kreativitas, punya ide, itu mau membuat suatu busana yang berasal dari barang bekas atau mungkin dari koran-koran lama, koran-koran bekas itu dikumpulkan kemudian dirancang menjadi satu busana yang punya nilai jual, dan ternyata itu dipromosikan secara internasional, mungkin dari pameran. Nah itu juga akan sangat suatu keuntungan juga untuk sekolah, juga untuk siswa ya. Nah itu juga akan semakin dikenal produknya busana itu gitu loh. Jadi ya otomatis ya go internasional kan. Dan bisa lah internasional gitu. Bisa, harusnya bisa. Gimana kita mau berusaha gitu kan? Kita mau menghadapi tantangan. Mungkin ada 1-2 anak yang takut dengan tantangan. Nah, itu juga kunci sebenarnya. Kunci gimana kita bisa berhasil di kemudian hari. Kalau kita takut kalau kita takut dalam menghadapi tantangan, ya gimana kita mau go internasional kan, istilahnya seperti itu gitu loh. Nah Bu, kita juga mau menanyakan dalam bidang politik. Kita diajarkan tentang arah demokrasi dan juga melalui pembuatan produk kami juga diajarkan agar mampu berdiskusi dan mencapai keputusan terbaik. Menurut Ibu, apakah demokrasi ini sudah cukup baik untuk siswa di Stella Maris maupun yang hanya berkecimpung di dunia politik melainkan kehidupan sehari-hari? Ini kok kalau terus ya. Selama saya berproses juga dengan teman-teman di Stella Maris, yang pasti budaya demokrasi itu sudah ada gitu loh. Di mana budaya demokrasinya? Nah, budaya demokrasi yang sudah ada di Stella Maris itu contohnya adalah kita mengajukan pendapat, kita berani terbuka atau mungkin melakukan musyawarah. Itu juga salah satu budaya demokrasi yang ada di Stella Maris. Kita berpendapat, kita punya ide, kemudian kita menyampaikan ke teman-teman di kelas atau mungkin ketika guru bertanya kita mengkritisi. Itu juga bagian dari demokrasi itu di Stella Maris. Itu sudah ada selama ini. Kemudian kalau di bidang politik ya kurang lebih ya seperti itu sih. Jadi Sudah terbiasa berdemokrasi lah. betul, selain berpendapat, kita kan juga diminta untuk belajar untuk mengambil keputusan ya kan. Kayak contohnya nih, kalian di dalam sedang kerja kelompok. Dalam suatu kelompok itu kita berpendapat, kita mengkritisi suatu hal gitu kan. Kita mengkritisi, kita berpendapat, kemudian kita memutuskan jawaban atau memutuskan segala sesuatu lah yang sesuai dengan apa yang didiskusikan. Itu juga salah satu bentuk demokrasi, itu juga sudah ada di Stella Maris lah sejauh ini. Di Stella Maris itu kayak demokrasinya itu kayak merata nggak sih menurut Bu Mega sendiri, kayak untuk pendapatnya guru kayak lebih tinggi, atau terus siswa itu nggak boleh berpendapat, terus siswa dari luar pulau itu kayak pendapatnya nggak didengarkan lagi. Menurut Bu Mega kayak demokrasinya di Stella Maris itu kayak gimana sih Bu? Sejauh ini ya sudah baik sih kalau untuk budaya demokrasi yang ada di Stella Maris. Itu juga ketika Bapak Ibu guru mengajar kan nggak semata-mata Bapak Ibu guru
mengajarkan, misalnya memberi materi, menyampaikan materi apapun, tapi kan ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi, setelah itu kan akan ada tanya jawab, di mana yang nggak paham gitu kan. Nah, siswa diminta untuk bertanya, kemudian mungkin mengkritisi dari apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Guru Islam itu udah kayak siap di kayak bisa lah kayak lebih fleksibel sekarang kayak tergantung muridnya. Iya, bisa. Sejauh ini sudah fleksibel sih. Jadi kan itu juga menjadi salah satu cara Bapak Ibu guru supaya siswa itu berkembang pikirannya. Siswa bisa berpikir kritis menanggapi satu hal, itu tujuannya. Berarti kayak apa namanya, siswa-siswa dari luar pulau juga apa namanya punya hal tuh demokrasi di sini, kayak nggak terlalu dianggap kecil, tetap dianggap sama kayak siswa lainnya gitu. Ya yang pasti nggak ada yang pilih kasih ya, semua dianggap sama gitu loh. Nggak hanya yang mungkin misal dari Surabaya yang didengarkan, ya enggak, semua adil gitu. Ya pokoknya adil satu, ya jadi nggak membedakan yang dari luar pulau, yang dari Surabaya tuh enggak, yang dari luar kota enggak, semua sama. Berarti kalau di demokrasinya Stella Maris ini kayak semua di merata. Iya. Yang kepisah akhirnya di guru sendiri kayak misalnya gimana gitu. Iya jelas rata, merata. Nah Bu Mega, kita kan selain diajarkan ekonomi, politik, kita juga diajarkan seni budaya. Nah kita tahu Stella Maris mengembangkan seninya itu dalam berbagai bidang, kayak dari acara-acara sekolah, terus apa namanya pelajaran. Nah kalau di acara sekolah kan misalnya Indonesia banget, kayak ada acara kayak mengenal jasa pahlawan, terus lagu nasional. Itu kan buat mempersatukan kita lebih kayak dipersatukan lagi lah di acara-acara tersebut. Kalau acara-acara kayak gitu kan pasti kayak mereka yang dari luar pulau ini masih bisa diikuti kan. Tapi kalau namanya mereka dari luar pulau ini bisa nggak sih kayak ngikutin perkembangan zaman musik sekarang ini, kayak anak di kota kan mulai TikTok gitu, bisa nggak sih kayak ngikutin mereka gitu? Harusnya bisa ya, karena itu menjadi suatu daya tarik sebenarnya, suatu daya tarik yang tadinya kita nggak tahu apa itu musik modern atau perkembangan musik zaman sekarang gimana, kemudian yang tadinya tidak sama sekali memiliki minat atau ketertarikan, terus akhirnya karena lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi misal ketika kalian ada satu atau dua siswa yang tidak memiliki ketertarikan dengan musik-musik sekarang ini, terus tapi ada beberapa teman yang ternyata ya apa mungkin suka TikTok, tadi kan disebutkan TikTok gitu ya, suka TikTok kan, terus akhirnya kok ikut joget-joget TikTok gitu kan. Nah itu juga menjadi satu ketertarikan yang tadinya tidak berminat atau tidak tertarik sama sekali, akhirnya menjadi tertarik. Nah itu akhirnya ya bisa menyesuaikan dan bisa akhirnya ya apa ya, jadi daya tarik gitu loh. Itu musik-musik sekarang itu kan juga menjadi daya tarik, apalagi kayak musik modern itu kan ya kayak jazz, pop dan lain sebagainya. Nah, tapi sejauh yang saya ketahui ya, kalau anak-anak yang dari luar kota, dari luar pulau pun ya bisa ngikutin gitu loh. Itu. Tapi sejauh mana merasa tertarik itu sih. Terus gitu tuh dampak positifnya itu apa aja? Yang pasti dampak positifnya ya banyak lah, salah satunya adalah kita nggak ketinggalan. Ya kan, nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain, jadi kayak gaptek dan lain sebagainya, kita kan nggak akan seperti itu, jadi selangkah lebih maju gitu loh. Itu dampak positif. Tapi yang pasti dampak positif juga apa ya namanya, bisa menjadi motivasi gitu loh, motivasi untuk lebih maju lagi gitu loh. Betul. Kalau ada dampak positif kan juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya bagi mereka itu bagaimana? Dampak negatif yaitu kalau udah kecanduan itu jadi dampak negatif sebenarnya, ya kan? Iya kan? Iya. Kayak TikTok itu kan juga sudah jadi kecanduan sebenarnya anak-anak zaman sekarang, ya kan? Gak cuma anak-anak sih, bapak ibu guru juga ada, tapi ya sejauh ini ya
sejauh masih bisa dikendalikan ya itu tidak akan menjadi dampak negatif. Berarti intinya itu kayak mereka bisa mengikuti pergerakan musik sampai sekarang, kayak jazz, rock, kayak kan di TikTok itu kayak banyak musik lah. Berarti mereka itu kayak nggak terlalu jadul banget, tetap nggak bisa mengikuti. Iya bisa. Nggak musik ya lagu juga gitu kan. Bu, selain itu dalam proses mengembangkan siswanya sekolah pasti banyak sekali mengalami kendala seperti konflik kekerasan, Bu. Turunnya toleransi apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana cara sekolah untuk menjaga keharmonisan dan rasa toleransi terhadap teman yang berada dari luar pulau? Selama berproses, apalagi ini kan PJJ ya, jarak jauh. Yang pasti kalau dari Bapak Ibu guru ya tetap menjaga komunikasi gitu loh, sebisa mungkin ketika siswa bermasalah mungkin ya, atau hilang kontak. Biasanya kan hilang kontak itu juga karena sinyal kan, sinyal di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Apalagi yang dari luar pulau itu kan kadang kendala jaringan atau mungkin ada karena pengaruh cuaca juga kan, itu juga akan mempengaruhi. Nah itu sekolah sejauh ini ya selalu follow up atau selalu menghubungi gitu loh ketika ada yang bermasalah. Tapi kalau tentang konflik kekerasan ini sejauh yang saya ketahui ya nggak ada sih. Hanya ya sekolah mencari solusi gimana anak tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan cara berkomunikasi, menjalin komunikasi sebisa mungkin. Kalau misalnya anak itu tidak bisa dihubungi, mungkin bisa menghubungi temannya atau mungkin menghubungi orang tuanya. Atau juga kadang kan ada anak yang mungkin tidak punya HP tapi kan memakai HP orang tuanya. Nah sejauh ini kan kalau misalnya kendala pun ya yang dihadapi mungkin karena kendala jaringan itu sih. Terus pembelajaran juga sering terlambat. Nah itu kan juga karena kendala jaringan, karena kan kita juga butuh jaringan wifi. Terus selain itu kendala pun juga pastinya ekonomi ya, itu kendala. Sejauh ini ya sekolah juga memberi toleransi untuk anak-anak yang mungkin kalau kendala jaringan itu diberi rentang waktu untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Itu juga toleransi yang pasti di sekolah sudah banyak memberi toleransi gitu, nggak mengurangi, justru memberi toleransi kepada siswa-siswi yang mungkin ada masalah, mungkin dia kendala jaringan tadi, kemudian ada kendala ekonomi. Nah, kalau kendala ekonomi juga contohnya ya kayak memberi potongan SPP itu juga cara mengatasi supaya supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pernah nggak sih kayak anak dari luar kota ini kan kayak datang ke kota lain kan masih bingung. Pernah nggak sih kayak mengalami kayak bertengkar sampai pukul-pukulan atau kayak kan bisa dipukul sampai kayak gimana gitu, pernah nggak? Bertengkar. Kalau bertengkar gimana? Bertengkar itu solusinya gimana sih biar tetap kayak organisasi tetap bersatu Lawan mereka. Nah ini di sekolah ini kan ada BK loh. Kalau seumpama sebelum pandemi yang pasti kalau anak-anak bermasalah kayak bertengkar dan lain sebagainya itu pasti dipanggil keluar kelas, kemudian disuruh ke BK, kemudian masalah itu diselesaikan bersama BK, kemudian pengetahuan wali kelas juga, kemudian juga ada guru tatip itu juga bertugas untuk ini memberi sanksi juga. Bertengkar itu kan pasti ada sanksinya kan. Kalau waktu PJJ gini Bu, terus anak ini mengalami konflik dulu, itu sekolah gimana ya cara selesainya? Biasanya nih kan karena kita juga mengurangi kerumunan ya, banyak orang datang. Kalau ada masalah itu biasanya kita tahu itu karena anaknya yang bermasalah, karena kita kan mengajar anaknya kan. Mengajar anaknya, kemudian kok anak ini sering nggak ikut PJJ, sering nggak mengumpulkan tugas. Kemudian kita juga punya kontak orang tua kan, akhirnya kita ngontak orang tua dipanggil ke sekolah, kita ngobrol, kadang ya anaknya juga ikut, jadi supaya tahu gitu loh permasalahannya yang terjadi itu seperti apa. Karena kan
kalau hanya mendengarkan dari siswa saja kan kita juga kurang gitu loh. Jadi kita juga harus tahu dari orang tuanya juga. Jadi ya dipanggil ke sekolah itu. Sejauh ini solusi yang cara yang dilakukan sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu seperti itu. Tapi setiap ada konflik dari sekolah ini kayak mengusut tuntas gitu Bu, sampai selesai konfliknya sampai damai gitu. Iya jelas mengusut tuntas gitu. Nah Bu, kan kita tahu Pak, namanya teman-teman di UNT berusaha bencana. Gitu ada nggak sih Bu kayak toleransinya kita kayak mungkin kita doakan bersama atau kayak memberikan bantuan kayak gitu. Ada. Nah ini kan kalian kemarin kan mengumpulkan APP itu kan. Iya. Nah itu tujuannya juga untuk bencana di sana gitu loh. APP itu kita membantu dari segi keuangan. Kalau dari material itu kayak barang-barang itu sudah banyak sih. Tapi kalau kemarin sekolah ini hanya mengumpulkan APP. Kalau kayak ada siswa kena bencana, terus kan pasti mereka susah buat ngerjain tugas kayak sinyalnya susah. Jadi susah itu gimana sekolah selesai kayak dapetin nilai terus selesainya itu gimana? Mereka Cara penyelesaian bisa lah. Kalau yang sejauh ini yang saya ketahui kayak misal bencana di NTT kemarin ini ya, itu untungnya siswa-siswi itu hanya kendala di jaringan. Itu pun kendala jaringan itu tergantung gimana di sana proses pembenahan dan lain sebagainya itu kan tergantung di sana kan situasinya. Kemarin itu sempat ya paling hanya kendala jaringan 1 atau 2 hari, kemudian akhirnya bisa dihubungi lagi lewat SMS. Yang penting kan sekolah sudah berusaha tetap menghubungi gitu loh, meskipun slow respon atau nggak dibalas tetap menghubungi sampai. Kalau mereka itu benar-benar kena bencana di korbannya, itu sekolah bakal gimana Bu? Kayak ngurus mereka itu kayak nilainya gimana terus nanti kan? Ya itu kayak tadi yang saya bilang toleransi itu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terkena bencana tentu saja sekolah pastinya memberi kelonggaran. Ya pokoknya intinya memberi kelonggaran gitu loh. Jadi teman-teman yang yang terkena bencana itu jadi ya khusus lah perlakuan khusus lah maksudnya seperti itu. Nah, dan sebelum penutupan Ibu ada pesan dan kesannya mungkin teman-teman yang sedang menonton. Pesan dan kesan. Kalau pesannya mungkin teman-teman yang mendengarkan atau melihat juga podcast ini ya, kalian harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kalian berada, apapun kondisinya. Kalau misalnya kalian yang mungkin berada di luar kota datang ke Surabaya ya harus bisa menyesuaikan diri dan jangan takut dengan tantangan baru, karena kalian ini kan berasal dari daerah masing-masing, kemudian kalian datang ke daerah lain, itu kan kalian juga harus bisa mengeksplor lebih banyak hal-hal yang tadinya mungkin kalian nggak bisa, terus akhirnya kalian belajar pelan-pelan, terus akhirnya kalian bisa menguasai banyak hal di tempat baru khususnya ya. Kemudian yang kedua itu kalian harus bisa menjaga keharmonisan dengan cara menghargai satu sama lain. Menjaga keharmonisan dengan cara menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat, kemudian belajar untuk menerima satu sama lain kekurangan, baik kekurangan ya maupun kelebihan. Karena setiap orang itu kan punya talenta masing-masing dan itu juga perlu kalian kembangkan. Jangan takut dengan apa yang kalian miliki, kalian harus terus berusaha untuk bisa mengembangkan diri kalian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan dari Bu Mega dan dari kita bertiga yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang sedang menonton. Semoga dengan adanya podcast ini kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman tentang indahnya berbeda.